Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsih dari kelas 1B Keperawatan ingin menyampaikan materi tentang sistem fisiologi pada tubuh manusia, yaitu sistem reproduksi pada manusia atau alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada manusia mulai berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada pria telah menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Pada wanita telah menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Pengembangbiakan atau reproduksi pada manusia terjadi secara vivipar atau melahirkan anak, dan fertilisasinya secara internal di dalam tubuh, karena manusia memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Adapun alat-alat tersebut antara lain: yang pertama, sistem reproduksi pria. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria terdiri atas: yang pertama, testis atau buah zakar sebagai menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon testosteron. Yang kedua, skrotum untuk melindungi testis dan tempat bergantungnya testis. Yang ketiga yaitu vas deferens sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Yang keempat, epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima, uretra berfungsi membawa sperma dan urin ke luar tubuh. Yang keenam, penis sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Yang kedua yaitu sistem organ reproduksi pada wanita. Penyusun sistem reproduksi pada wanita: yang pertama, ovarium atau indung telur untuk pembentukan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba falopi atau oviduk fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilasi atau pembuahan. Yang ketiga, uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Yang keempat, vagina, organ untuk masuknya sperma dan keluarnya bayi, ovarium cell. Proses fertilisasi dan perkembangan embrio sel telur yang telah masak akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium ini disebut ovulasi. Lalu ovum tersebut akan ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba falopi atau oviduk. Di sini ovum menggunakan sperma untuk terjadinya proses fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan antara sperma dan ovum yang terjadi di tuba falopi atau oviduk. Saat fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang mengandung inti sel yang masuk dalam dinding sel telur, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Penggabungan sperma dan sel telur ini membentuk zigot. Zigot yang terbentuk bergerak menuju uterus sambil membelah diri menjadi 2, 4, atau 8, dan seterusnya. Saat embrio mencapai 32 sel membentuk seperti buah arbe, disebut morula, lalu berkembang menjadi blastula dan sel-sel bagian dalam membentuk bakal atau janin. Jika ovum tidak dibuahi sperma, akan keluar dari rahim. Jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh sehingga terjadi menstruasi. Kemudian, menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu, penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia yang pertama itu adalah AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel darah putih tertentu. Jika virus HIV bersarang dan merusak sel darah putih, maka sistem kekebalan tubuh terganggu, sehingga tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit.
Pencegahannya sampai sekarang belum ditemukan. Cara pengobatan yang efektif pada penderita AIDS, untuk itu sebaiknya kita berusaha mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, yang pertama itu menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum yang hanya sekali pakai lalu dibuang. Yang kedua itu memeriksa darah sebelum transfusi darah sehingga dipastikan darah tidak terinfeksi virus HIV. Yang ketiga, hanya melakukan kontak seksual dengan pasangannya yang sah dan tidak tertular virus HIV. Yang kedua itu ada penyakit gonorea atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat dikeluarkan melalui kontak seksual. Gejalanya terasa sakit pada saat urinisasi, kadang-kadang urin mengeluarkan nanah. Jika penderita gonorea tidak diobati, dapat merusak saluran reproduksi, yaitu saluran sperma pada pria dan saluran tuberkulosis pada wanita. Penyakit yang ketiga itu ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh jenis bakteri Treponema pallidum. Penularan melalui kontak seksual. Bayi yang dilahirkan dari ibu penderita sifilis, tanda-tandanya ada luka pada alat kelamin. Jika tidak segera diobati, dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang dan merusak jantung dan pembuluh darah. Yang keempat itu adalah penyakit herpes genitalis atau penyakit herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya adalah munculnya bintil-bintil kelompok pada kemaluan yang hilang dan timbul, tetapi akhirnya menetap seumur hidup. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang berbahaya, maka lebih baik melakukan pencegahan antara lain dengan cara yang pertama, memberikan penjelasan bahayanya penyakit kelamin dan bagaimana cara mencegahnya. Yang kedua, menghindari hubungan seksual di luar perkawinan. Yang tiga, menjaga kesehatan sistem reproduksi. Antara lain, sering mengganti pembalut pada saat wanita sedang menstruasi. Kemudian setelah buang air kecil, selalu membasuh alat kelamin bagi wanita dan bagi pria.